Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupan masyarakat Makkah dilihat, ternyata tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak laki-laki. Kita tahu kan dalam kultur masyarakat Arab jahiliyah itu anak laki itu luar biasa harganya. Anak perempuan ketika lahir kulturnya menyatakan bahwa kamu harusnya malu kalau sampai istrimu melahirkan anak perempuan, dan tidak jarang mereka mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Kultur masyarakat Arab jahiliyah sahih. Dan Rasul sampai waktu yang cukup lama tidak punya anak laki-laki. Para pencibir mengatakan dzalikal abtar. Kalau Rasul jalan, ini orang-orang musyrik Makkah mengatakan, datang itu loh. Dzalikal abtar, itu yang buntung betul, yang tidak punya keturunan, yang tidak punya anak laki-laki. Dzalikal abtar. Ya. Kemudian untuk menjawab cibiran orang-orang yang mengatakan Rasul itu abtar, Allah, karena mereka mengetahui bahwa Rasul hanya punya seorang putri Fatimah, tidak punya anak laki-laki. Kalaupun punya anak laki-laki, tidak lama umurnya meninggal dunia. Seperti Qasim itu hanya hitungan 1-2 tahun sudah meninggal dunia. Abtar, buntung, tidak punya keturunan ini. Turun ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Aku berikan padamu al-kautsar, sesuatu yang luar biasa banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Bersyukurlah dan sembelihlah unta untuk akikahnya. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencibirmu bahwa engkau tidak punya keturunan buntung, dia yang justru buntung. Engkau dari Sayyidah Fatimah akan punya keturunan dan memenuhi seluruh penjuru dunia. Izinkan saya sedikit menafsirkan ayat ini. Kenapa kok sampai Sayyidah Fatimah disebut Kautsar? Ini luar biasa. Kalau kita berbicara ilmu loh ya. Ilmu itu sejak Adam alaihissalam sampai nanti akhir daripada dunia ini, ilmu yang sudah banyak, ilmu yang sudah mengantar kita sampai ke ruang angkasa ini, kecanggihan ilmu yang sudah kita rasakan seperti ini, ilmu semua ini Allah sifati apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu itu disifati sedikit oleh Allah. Ilmu ini loh yang sudah diketahui dan yang nanti bakal akan diketahui sampai akhir zaman nanti. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu itu diberi predikat oleh Allah sedikit. Seberapapun ilmu yang sudah dicapai oleh umat manusia ini, kalau ilmu sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedikit. Apa yang menurut Allah banyak? Yang menurut Allah banyak itu kalau ilmu sudah menjadi hikmah. Ayatnya mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa beda ilmu dengan hikmah? Apa beda ilmu dengan? Kalau ilmu itu bisa salah, bisa benar. Kalau ilmu itu terbatas. Tapi kalau hikmah, khairan katsira, kebaikan yang terus menerus. Ketika ilmu sudah berubah menjadi hikmah, hikmah ini sesuatu yang nyumber dan pasti benar, tidak mungkin keliru kalau hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau ilmu cukup kita belajar, kita mengkaji, kita akan dapat ilmu. Tapi kalau hikmah itu ibarat sumber air. Saya mau tanya sekarang, di permukaan tanah ini ada air enggak? Enggak ada kan? Enggak ada air kan di permukaan ini kan? Ada apa enggak ada ini? Enggak ada. Tapi kalau kita gali sedikit, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 10, 20 meter akan memancar air dan tidak bisa dibendung. Betul tidak? Hikmah itu seperti itu. Dan bagaimana kita menggali hikmah? Ar-Rasul mengajarkan, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Masing-masing kita ini sama kayak tanah ini. Kita ini diberi tanah kayak gini. Hati kita tuh kayak tanah ini. Tinggal kita gali. Kalau kita menggalinya, kita akan sampai pada sumber air yang bahkan tidak bisa berhenti. Akan bersumber dan bersumber semakin deras. Semakin dalam kita gali, semakin deras. Bahkan kalau semakin dalam kita gali ini tidak terbendung air itu nanti. Hikmah itu seperti itu.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bagaimana caranya? Rasul mengajarkan. Memang tidak gampang. Untuk sampai kepada hikmah, kata Ar-Rasul, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Sama seperti tanah ini. Setiap kita, tidak perlu orang top. Setiap kita kalau kita gali tanah ini, kita akan sampai ke air. Tidak perlu ilmu terlalu luas. Cukup kita gali aja. Masing-masing kita dengan satu linggis kita gali, kita ketemu air. Hikmah juga begitu. Kapan kita gali, kita akan dapatkan hikmah itu. Bagaimana menggalinya? Rasul mengajarkan. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarad yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang ikhlas untuk Allah selama 40 pagi, artinya 40 hari dia tidak melakukan dosa dengan sengaja. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan, kalau sampai 40 pagi itu tercapai, jarad, baru ketika itu kita sampai di sumber air, sumber hikmah. Jarad yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani, akan memancar dari hatinya sumber-sumber hikmah kepada lisannya. Jadi hati kita ini wa nafakhtu fihi min ruhi, kita ini tersambung kepada Allah SWT. Tinggal kita gali. Bagaimana menggalinya? Tentu bukan dengan ditusuk ya. Menggalinya adalah dengan tidak bermaksiat secara sengaja selama 40 pagi. Baru kita sampai pada sumber hikmah. Nah, hikmah ini yang memancar dengan sendirinya tadi itu, tidak perlu belajar sudah. Ketika orang sampai pada hikmah, semua dia ketahui. Ini wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Itu pun masih disebut katsir sama Allah. Ilmu disebut sedikit, hikmah disebut katsir. Tapi apa yang luar biasa banyak? Kalau ilmu saja kita sudah tidak bisa menjangkaunya, apalagi hikmah. Hikmah itu sudah ilmu yang memancar sendiri, bersumber sendiri. Dan sumbernya bukan satu loh ya, ya nabiul hikmah. Kata Rasul, orang yang berhasil mengikhlaskan diri selama 40 pagi akan memancar sumber-sumber hikmah keluar sendiri dari hatinya menuju lisannya. Dan itu semuanya adalah kebenaran yang pasti. Itu disebut banyak. Tapi ketika berbicara tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, Allah berkata kepada Ar-Rasul, hadiah, ini hadiah dari Allah. Ketika zat yang paling agung ingin memberikan kepada hambanya yang paling mulia, pasti adalah hal yang terhebat. Dan hadiah terhebat dari seorang pencipta kepada hamba terbaiknya adalah Al-Kautsar, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Jadi jangan harap kita bisa paham siapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ilmu saja kita terlalu terbatas untuk mampu menjangkau semuanya. Itu pun diberi predikat sedikit oleh Allah. Apalagi hikmah, butuh perjuangan yang luar biasa, butuh sair suluk, butuh jihadun nafs, butuh tazkiyatun nafs. Tidak gampang untuk sampai ke situ. Tapi ketika berbicara tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Kautsar, sesuatu yang luar biasa banyak. Siwa mubalaghah untuk katsir adalah Kautsar. Dan hal seperti ini umat belum banyak mengapresiasi tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam.